Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Aidil dengan NPM 233510373. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan tema Cat Store. Ini lanjutan dari proyek tugas dari pertemuan 10. Nah, saya di sini saya akan menjelaskan penambahan dari proyek sebelumnya. Itu pertama, menggunakan konsumsi API dengan JSON server. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu API. Itu adalah Application Programming Interface, yang mana adalah jembatan yang menghubungkan antara aplikasi frontend, misalnya website atau aplikasi mobile, dengan data yang ada di backend server. Itu contohnya mobile toko online yang mana ingin menampilkan daftar gambar atau daftar produk website tersebut, meminta data ke API, lalu API mengirimkan data dalam bentuk format JSON. Nah, JSON itu sendiri adalah sebuah alat sederhana untuk membuat API palsu, yang mana di sini API itu dia mengirim data dalam bentuk format JSON. Nah, sedangkan JSON dia sebuah alat sederhana untuk membuat API palsu. JSON server menggunakan file JSON, biasanya bernama db.json. Seperti contoh pada project saya itu db.json. Di sini saya menyimpan 3 data. Pertama itu user, yang kedua itu cat foods, yang ketiga itu card atau keranjang. Nah, untuk poin yang kedua itu ada fetch atau Axios, di mana fetch itu adalah fitur bawaan dari JavaScript modern ES6 ke atas yang digunakan untuk mengambil data dari API. Sama seperti Axios itu sebenarnya bedanya dia tuh library eksternal berbasis JavaScript yang juga digunakan untuk mengambil data dari API. Bedanya dia ini lebih banyak tambahan fitur dibanding fetch. Cuman Axios ini dia harus menginstal terlebih dahulu. Kalau fetch dia tidak harus menginstal. Contohnya seperti penerapan saya ini, fetch dia mengambil data API dari JSON card. Dia mengambil data dari JSON card. Selanjutnya itu ada Pinia. Pinia itu statement name library yang digunakan pada framework Vue.js. Sederhananya, Pinia digunakan untuk menyimpan data yang dipakai bersama-sama oleh beberapa komponen Vue agar lebih teratur dan mudah diakses. Di sini pada proyek saya itu dia menyimpan data keranjang belanja, menyimpan data login pengguna, menyimpan data produk yang diambil dari API. Seperti pada contoh proyek saya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal Pinia, tentu kita harus mengimpor Define Store dari Pinia. Di Pinia ini sendiri saya menyimpan data dari login. Nah, itu ada Vitesse. Vitesse itu adalah sebuah framework untuk testing pengujian kode yang digunakan terutama dalam proyek berbasis Vite dan Vue.js. Nah, singkatnya Vitesse ini dia menguji kode kita apakah dia berjalan dengan baik, berjalan dengan benar atau tidak, apakah dia error atau tidak. Nah, di sini di Vitesse ini saya menggunakannya itu untuk melihat atau menguji apakah fitur login saya berhasil atau tidak. Nah, di sini langsung saja pada codingan. Nah, di sini db.json saya. Untuk awal kita harus menginstal db.json, Pinia, dan Vitesse. Untuk mengecek apakah kita sudah menginstal, di sini kita lihat di package JSON. Pertama db.json, nih JS-DOM. Ini merupakan db.json seri 26.1.0 karena saya sudah menginstal db.json. Untuk melihat kode installnya bisa dilihat di Vue.js atau Vite.js, banyak lagi web yang lain bisa dilihat di situ. Nah, di sini yang kedua kita menginstal Pinia. Untuk install Pinia tinggal kita klik npm install Pinia. Nah, untuk menginstal Pinia. Terus untuk selanjutnya menginstal
Vites. Kalau untuk Vites npm install min d Vites. Seperti saya lihat tadi seperti ini. npm install min d Vites itu ada pada Vue.js juga. Nah, di sini pada fitur tes, saya menggunakan Vites outstore test.js ini untuk mengecek apakah fitur login saya berhasil atau tidak. Nah, di sini untuk menjalankannya kita hanya perlu menekan npx Vites run. Astagfirullahaladzim, salah. Di sini kita tulisnya npx bukan npm. Nah, di sini ada tulisan 1 peset 4 peset. Contohnya, maksudnya tes file 1 peset ini dia berhasil menjalankan satu file yang mana dia ngetes 4 komponen dalamnya. Itu pertama, nilai default dari user dan token diset dari 0, true. Login berhasil menyimpan data user dan token, true. Login gagal dengan kredensial yang salah, contohnya login dengan akun yang salah, maka dia akan menginputkan bahwa data email atau password salah. Di sini logout menghapus user dan token menjadi 0 kembali, itu true. Untuk lebih lanjutnya bisa kita masuk ke web. Nah, ini tampilan web saya, yang mana pertama kita tertampil ke home. Nah, di home semua user bisa melihat tanpa harus login. Di pet shop itu deskripsi jenis kucing dan lain-lain dari pengetahuan kucing. Jadi pengguna bisa melihat jenis kucing yang mereka pelihara. Nah, di sini di food catch itu ada jenis-jenis makanan kucing. Setelah melihat jenis kucingnya, tentu bisa melihat jenis makanan kucing yang sesuai dengan ras dan kucing yang dipelihara oleh user. Nah, untuk tambah ke keranjang itu pada web ini disuruh untuk login, karena tanpa login dia tidak bisa membeli barang. Nah, di sini kita bisa masuk ke fitur login. Di sini minusnya tidak bisa melakukan registrasi karena tidak ada pengembangan bagi saya. Di sini cuma bisa menggunakan satu akun, yaitu akun admin. Di sini kita tinggal menggunakan akun admin. Nah, di sini berhasil masuk. Untuk admin itu ada perbedaan, karena admin dia bisa menambahkan produk baru, terus bisa edit barang. Misalnya barangnya kita mau ngeset ini 800. Produk barang berhasil disimpan. Nah, maka di sini terset 800. Kalau misalnya kita mau menghapus, kita tinggal hapus ini, hapus. Nah, maka barang dia terhapus. Tinggal barang kedua ini. Nah, ketika kita pengen menambahkan ke keranjang, kita tinggal tambah keranjang. Berhasil ditambahkan. Maka akan ada notifikasi di sini bahwa keranjang berhasil dimasukkan. Di sini untuk menambahkan produk bebas, misalnya kita mau produk ini, deskripsinya makanan kucing siap saji. Untuk harga contohnya kita taruh 90. Untuk URL bebas. Maka produk berhasil disimpan. Nah, produknya seperti yang di bawah tadi, berhasil disimpan. Nah, untuk keranjang di sini bisa diakses oleh selain admin. Di sini bisa diakses oleh user yang telah login. Contohnya ketika user membeli barang,
dan dia mau beli lebih dari satu, tinggal tekan, maka dia berjumlah dapat 2. Tekan lagi, jumlah dapat 3. Kalau misalnya dia kelebihan, tinggal kurangin, balik lagi 2. Nah, kalau misalnya dia tidak mau ternyata beli ini, salah tekan, dia tinggal bisa hapus. Oke, maka keranjang dia akan kosong. Tinggal pilih barang yang pengen dia beli. Contohnya seperti ini. Tinggal tambahkan ke keranjang. Nah, di sini user bisa menginputkan menggunakan checkout. Tapi di sini karena checkout saya belum saya masukkan fiturnya, maka di sini terdapat notif bahwa fitur checkout belum diimplementasikan. Nah, jika misalnya saya sudah mengimplementasikan fitur checkout, mungkin tampilannya checkout, pergi ke menu checkout. Di situ nanti bisa ada diskon atau menggunakan voucher, terus bisa menggunakan transaksinya menggunakan apa, banking kah, COD kah, atau yang lainnya, dan bisa langsung bayar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari proyek saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin dalam penjelasan saya masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, tapi itulah hasil dari proyek saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.